Nah, selanjutnya di sini ternyata laju perubahan itu sama dengan turunan pada titik. Nah, kalau kita perhatikan definisi laju perubahan atau definisi dari turunan di 1.3 itu seperti ini, yaitu apa? Turunan fungsi f pada titik x0 dinotasikan dengan f aksen x0 yang definisinya kayak gini. Ini tipe ya, harusnya h-nya di bawah ini. Ini h menuju 0 kayak gitu. Nah, f aksen x0 itu sama dengan limit h menuju 0 f x0 ditambah h dikurangi f x0 per h. Coba perhatikan yang ruas kanan dari persamaan ini sama nggak dengan yang tadi? Sama, Bu. Sama. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa turunan f aksen x0 yang dinotasikan seperti ini itu definisinya sama dengan definisi menentukan gradien. Berarti dari situlah kenapa kita ketika menentukan gradien itu dihitung dari turunan pertamanya. Turunan pertama dari suatu fungsi pada titik tertentu itu merupakan laju perubahan atau yang sering kita sebut sebagai kecepatan kayak gitu. Nah, di sini kita punya, ketika kita punya fungsi y sama dengan fx, maka nanti notasi turunannya itu yaitu bisa dituliskan kayak gini, y aksen sama dengan f aksen x. Bisa juga nanti definisinya itu adalah notasinya itu bisa juga dy per dx, y aksen itu sama dengan dy per dx, kemudian f aksen itu sama dengan df per dx, kayak gini ya. Jadi nanti ketika menjumpai notasi kayak gini itu artinya turunan, notasi seperti ini juga turunan. Nah, turunan di sini didefinisikan kayak gini. Nah, tadi kita tahu bahwa turunan pertama itu merupakan laju perubahan atau kecepatan kayak gitu. Nah, langsung saja di contoh 1.4 di sini kita punya sebuah benda atau batu di sini ya, jatuh dari ketinggian dengan fungsi posisinya itu adalah y sama dengan 16 dikalikan t kuadrat. Kemudian kita disuruh menentukan kecepatan batu tersebut pada saat t sama dengan 1. Berarti gimana cara menentukannya? Ya gunakan definisi ini. Di situ kita punya ya y sama dengan fx kayak gitu ya. Nah, di situ y-nya sama dengan apa? 16 di sini notasinya t. Jangan bingung ya. Berarti kalau kita punya variabelnya t di situ, maka fungsinya apa? Y sama dengan apa? Ft. Ya. Tunggu. Di sini berarti y sama dengan ft. Berarti ini 16 t kuadrat. Nah, kemudian pada saat t sama dengan 1, kita disuruh menentukan kecepatannya. Kecepatan itu diperoleh dari turunan pertama. Pada saat t sama dengan 1, berarti f aksen 1. Nah, definisinya tadi apa? Limit h menuju 0. Apa definisinya? f x0. X0-nya kita ganti dengan 1. 1 ditambah dengan h dikurangi dengan f 1 dibagi dengan siapa? H. Nah, di sini kita punya ft-nya 16t kuadrat, berarti f1 plus h-nya sama dengan berapa? 16 dikalikan 1 plus h dikuadratkan, gitu kan ya? Kemudian f1-nya sama dengan apa? 16 dikalikan 1 kuadrat. Berarti ini jadi apa? 16 1 plus h kuadrat dikurangi 16, gitu kan ya? 16. Dibagi dengan h. Ini kalau kita sederhanakan jadi apa?
16 1 H ditambah 2H ditambah H H kuadrat. kuadrat dikurangi 16 dibagi dengan H. H. Berarti kita akan punya F aksen satunya sama dengan apa? Kita buka ini 16 ditambah dengan 2H ditambah H kuadrat dikurangi 16. Sorry limitnya ketinggalan. Limit H menuju 0, kurungnya kita buka, 16 ditambah 2H ditambah H kuadrat dikurangi 16 dibagi dengan H, gitu kan ya? Ya enggak? Ini 16 dikurangi 16, 0. Berarti kita akan punya apa? Limit H menuju 0, 2H ditambah H kuadrat dibagi dengan H. Bisa kita sederhanakan ini? Hanya keluar jadi 2H ditambah H dibagi dengan H. Oke, ini H-nya keluar, ini jadi 2 plus H gitu kan ya? Ya, Bu. Tunggu, kok kayak ada yang miss ya? Itu Bu, Oh, itu bukannya 16. Oh iya, kali 16-nya masih iya, melekat di sama sini. 16 kali H kuadrat. Ini ya, itu satunya kemana? paham? Satunya kemana Bu itu? Satu yang mana? Keluar. Oh iya, satu ini 16 ya maksudnya. Ya. Jadi seperti ini? Jelas yang ini? Jelas, Bu. Oke, sekarang Jelas, Bu. Iya, Bu. kita akan punya apa di sini? 16 16 dikalikan 2 Dalam plus H. kurung 2 tambah H Ini berapa hasilnya? Substitusikan aja nilainya. 32. 32. Berarti kita bisa mengatakan apa? Jadi kecepatan batu tersebut pada T sama dengan 1 adalah 32. Di sini tidak ada satuannya ya. Mungkin berarti ini satuannya apa? Ya misalnya meter per second gitu ya. Kayak gitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, dari beberapa uraian yang tadi kita bahas, kita tadi mengenal bentuk limit di sini indeks ya, limit H menuju 0 dari fx0 ditambah H dikurangi dengan fx0 dibagi dengan H. Nah, ternyata limit ini dia memiliki beberapa interpretasi. Yang pertama tadi bisa dimaknai sebagai kemiringan grafik Y sama dengan fx pada titik x0. Kemudian yang kedua, kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan fx pada titik x0. Kemudian yang ketiga, laju perubahan fx pada titik x0 atau kecepatan. Kemudian yang keempat, turunan. Artinya apa? Artinya keempat interpretasi ini sepadan. Nanti kalau kita disuruh menentukan kemiringan grafik, ya hitung saja turunannya, gampangnya gitu. Kemudian kalau kita disuruh menentukan kemiringan garis singgung pada garis singgung dari kurva Y sama dengan f pada titik x0, ya hitung aja turunannya, f aksis x0. Kemudian kalau disuruh menghitung kecepatan, ya hitung aja turunannya, kayak gitu ya. Jadi bentuk limit H menuju 0, fx0 ditambah H dikurangi fx0 dibagi H, ini memiliki 4 makna seperti itu. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa turunan suatu fungsi itu definisinya seperti ini. Nah, kalau kita ketemu bentuk fungsi yang kompleks, kalau kita mau menggunakan definisinya, menggunakan menghitung limitnya ini nanti kita jadi repot. Kenapa? Ya, karena kita harus menghitung limit, harus melakukan substitusi fungsinya dan seterusnya gini kan ya. Oke, ini tadi kalau fungsinya sederhana seperti ini, kita masih mudah menghitung limitnya. Tapi nanti ketika fungsinya udah bentuknya macam-macam, kita akan kesulitan ketika kita menggunakan ini. Maka dari situ di sini kita punya beberapa aturan